Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah. Kisah tabaruk ngalap berkah di zaman para nabi dan sahabat. Tabaruk berasal dari kata barokah. Para ulama mendefinisikan barokah atau berkah sebagai ziyadatul khair yang artinya bertambah kebaikan dari Allah. Secara bahasa, tabaruk adalah mencari berkah atau ngalap berkah. Menurut Imam An-Nawawi, asal makna berkah adalah kebaikan yang banyak dan abadi. Tabaruk merupakan bagian dari bab wasilah. Para nabi dan sahabat juga mencari keberkahan lewat dari Allah Azza wa Jalla. Tabaruk telah dipraktikkan di zaman para nabi dan juga masa Rasulullah. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam diceritakan begitu sempurna dalam Al-Quran mulai masa kecil beliau hingga sukses membawa keberkahan kepada rakyat Mesir. Ketika Nabi Yusuf menjadi penguasa di Mesir, saudara-saudara yang dulu menzaliminya diampuni tanpa ada syarat. Singkat cerita, Nabi Yusuf memerintahkan saudara-saudaranya agar mengembalikan penglihatan mata ayahnya Nabi Yakub alaihi salam. Allah berfirman, yang artinya, "Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu usapkanlah ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku." Quran Surat Yusuf 93. Dari kisah ini menegaskan bahwa gamis yang dipakai Nabi Yusuf mengandung keberkahan. Itulah yang diperintahkan langsung oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Lewat wasilah gamis Nabi Yusuf itu, Nabi Yakub dapat melihat kembali tentunya atas izin Allah. Kemudian kisah Samiri pada zaman Nabi Musa alaihi salam yang mengambil barakah dari tanah di mana malaikat Jibril melaluinya. Ketika Samiri mengambil dan melemparkan tanah pada patung anak sapi yang dibuatnya, patung jadi bisa bersuara karena berkah dari tanah bekas jejak malaikat Jibril tersebut. Firman Allah, yang artinya, Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujukku." Quran Surat Taha ayat 96. Hampir semua ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jejak Rasul dalam ayat di atas adalah jejak malaikat Jibril. Allah juga pernah berfirman kepada Nabi Musa yang artinya, "Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua." Quran Surat Taha ayat 12. Allah sendiri menyatakan lembah tua adalah tempat yang suci sehingga Nabi Musa diperintahkan untuk menanggalkan terompahnya sebagai penghormatan, ta'zim, di tempat tersebut. Ini bukti bahwa ada tempat-tempat yang disucikan oleh Allah. Mustahil Allah memerintahkan sesuatu yang berbau syirik. Kita harus dapat membedakan antara takzim atau penghormatan dan ibadah. Begitu juga firman Allah agar menjadikan tempat berdirinya atau makam Nabi Ibrahim alaihi salam ketika membangun Ka'bah sebagai tempat sholat. Dan jadikanlah sebagian makam, tempat berdiri Ibrahim tempat sholat. Quran Surat Al-Baqarah 125. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan Rasulnya Ibrahim dan menjadikan tempat berdirinya beliau sebagai tempat mulia yang dianjurkan untuk melakukan sholat dan mengambil barokah. Selain itu, pada masa Nabi Muhammad, para sahabat meyakini bahwa rumah yang pernah dimasuki Rasulullah menyimpan keberkahan sehingga banyak yang bertabaruk dengannya. Ibnu Qusayd dan Al-Utbi dalam kitab Tabakat yang disusun Ibnu Sa'ad mengatakan, bahwa para sahabat Nabi pada saat memasuki Masjid Nabawi mengusapkan tangan pada mimbar Rasulullah yang berdekatan dengan makam beliau dengan maksud bertabaruk dan bertawasul. Mereka kemudian menghadap kiblat lalu berdoa. Dalam tabakat ini Ibnu Sa'ad Abdurrahman bin Abdul Qadir juga mengatakan bahwa ia melihat Abdullah bin Umar Ibnul Khattab bertabaruk dengan mengusapkan tangannya pada tempat duduk Rasulullah yang berada di mimbar beliau. Kemudian mengusapkan tangan itu pada wajahnya. Dalam riwayat lain, Abdurrahman mengatakan bahwa Abdullah bin Umar juga mengusapkan tangannya pada bagian mimbar yang dahulu sering dipegang oleh Rasulullah. Aun bin Abi Juhaifah menceritakan dari ayahnya para sahabat yang bertabaruk dengan air sisa wudhu Rasulullah. "Aku mendatangi Rasulullah sewaktu beliau ada di Kubah Hamrah dari Adam. Aku juga melihat Bilal membawa air bekas wudhu Rasulullah dan orang-orang berebut mendapatkannya. Orang yang mendapatkannya air bekas wudhu itu mengusapkannya ke tubuhnya, sedangkan yang tidak mendapatkannya, mengambil dari tangan temannya yang basah." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad.
Sahabat Mu'az ibnu Jabal dan Bilal radhiyallahu anhuma pernah berziarah ke makam Rasulullah. Mu'az dan Bilal duduk menangis dan mengusapi mukanya dengan tanah itu untuk mengambil barokah. Ibnu Majah 2:1320. Nabi juga memerintahkan para sahabat untuk mengambil berkah dari sumur di mana unta betina Nabi Soleh minum, di situ. Riwayat Al-Bukhari. Menurut riwayat, sumur Nabi Soleh berada di kota Asir di Saudi Arabia dekat perbatasan Yaman. Kisah tabaruk lainnya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengunjungi Ka'bah berkata pada Hajar al-Aswad, "Kamu tidak bisa apa-apa, tapi saya menciummu untuk mengikuti Rasulullah." Atas ucapan Khalifah Umar ini Khalifah Ali karamallahu wajhah berkata kepada Khalifah Umar, "Rasulullah berkata pada hari pengadilan, Hajar al-Aswad akan menjadi perantara, saksi atas orang-orang." Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, Al-Baihaqi, At-Tabarani dan Al-Bukhari dalam kitab risalahnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ia pernah mengeluarkan jubah tayalisah, yaitu pakaian kebesaran yang lazim dipakai oleh raja-raja Persia, pada bagian dada dan dua lipatan yang membelahnya berlapiskan sutera mewah. Menurut Asma itu adalah jubah Rasulullah yang dulu disimpan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Sayyidah Aisyah wafat, jubah itu disimpan oleh Asma. Asma mengatakan bahwa Nabi semasa hidupnya pernah memakai jubah itu dan sekarang, kata Asma, jubah itu dicuci dan kami manfaatkan untuk bertabaruk memohon kesembuhan bagi penderita sakit. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menuliskan satu bab khusus tentang baju besi, untuk perang, tongkat, pedang, gelas dan cincin Nabi serta apapun yang dilakukan para khalifah pasca wafat beliau. Dari barang peninggalan itu juga ada rambut, sandal dan nampan Rasulullah yang diambil berkahnya oleh para sahabat pasca wafat beliau. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya bab Al-Libaas pernah bahwa Asma binti Abu Bakar pernah menunjukkan kepada Abdullah bekas budaknya, jubah Rasulullah yang terbuat dari kain Persia dengan kain leher dari kain brokat, dan lengannya juga dibordir dengan kain brokat. Beliau berkata, "Ini adalah jubah Rasulullah yang disimpan Aisyah hingga wafatnya lalu aku menyimpannya. Nabi dulu biasa memakainya, dan kami mencucinya untuk orang yang sakit hingga mereka dapat sembuh karenanya." Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini dalam Syarah Sahih Muslim jilid 7 halaman 145. Hadits ini adalah bukti dianjurkannya mencari barokah lewat bekas dari orang-orang saleh dan pakaian mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.